Kalau di kisahnya itu kan ada The Last Supper. The Last Supper. Di mana di situ Yesus bilang Di antara kalian lu akan mengkhianati gua. Yang belakangan kalau di agama Kristen itu adalah Yudas Iskariot, betul sekali. Sorry, tiba-tiba gue ingat joke-nya Robin Williams punya joke. Dia menggambarkan waktu Yesus bilang salah satu di antaramu akan mengkhianatiku. Terus ada satu bilang, apakah saya Yesus? Bukan kamu. Terus, apakah saya Yesus? Bukan kamu. Pas Yudas Iskariot, apakah saya Yesus? Bukan Yesus. Nanya lagi lu itu. Nanya lagi lu. Itu momen itu terceritakan juga kah di Islam? Dan kalau tadi yang laporin itu orang tadi apa? Orang Romawi, pejabat. Orang Yahudi. Kepala pendeta Yahudi. Beda sama Yudas. Beda. Jadi kepalanya ini memang sudah berencana untuk melaporkan. Cuma Yudas ngasih tahu Yesus di mana. Oh gitu. Jadi dijual. Berapa? Dua keping perak ya atau berapa aku lupa. Oke, kalau di Islam momen itu tercatat atau tidak? Dan kalau di nggak ada. Nggak ada. Jadi momen yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi karena bentuknya cerita ya. Betul, ada yang langsung diserupakan. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan, langsung diangkat oleh Allah. Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib? Not sure. Kita nggak bisa dipastiin. Kita nggak bisa mastiin karena di dalam tradisi Kristen sendiri Yudas mati dengan dua cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin, beda banget. Gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali ya. Agak aneh sih sebenarnya. Tapi ya itu ada dua laporan tuh. Ada dua tradisi. Kita nggak ada sama sekali. Kita nggak ada. Cuma dikatakan bahwa saya diserupakan, lalu kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib, diserupakan dengan Yesus. Yesusnya itu sudah diangkat. Apakah mujizat-mujizatnya yang dikisahkan atas Jesus Christ sama dengan yang dikisahkan di Islam? Dalam beberapa titik di dalam Islam lebih banyak. Oh gitu. Kalau yang diceritakan kan bisa mengubah air jadi wine. Betul. Menghidupkan orang mati. Itu semua diceritain di dalam Al-Quran. Menghidupkan yang mati kalau nggak salah. Burung hidup lagi atau gimana gitu? Burung dibuat dari tanah. Lalu kemudian hidup. Lalu kemudian menghidupkan orang mati, Lalu kemudian menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta, Itu di Islam juga diceritakan. Semua diceritain. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan. Berbicara ketika masih bayi. Oh itu diceritakan. Tadi ngambil burung terus kemudian hidup. Itu juga sama. Di Islam. Itu di dalam Islam. Artinya diceritakan juga. Nah, menariknya setelah diadakan beberapa penelitian, ada bukti-bukti arkeologis dari Injil yang tidak diakui oleh gereja, seperti Injil yang sekarang yang sudah paten diakui, ternyata cerita itu ada. Ternyata ada. Nah, kita nggak tahu tuh apakah itu Injil yang benar atau tidak. Karena jadi gini Mas, Al-Quran sama Injil tuh bedanya lumayan jauh. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri dengar apa yang mereka tulis dan mereka bacain, dan Nabi Muhammad akan memberikan sebuah komentar atau perbaikan kalau ada yang salah. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti itu sudah benar. Maksudnya akan ngecek lagi. Berarti Rasulullah tahu seperti apa Al-Quran di zamannya. Sebelum Rasulullah wafat, Al-Quran sudah jelas bentuknya, sudah penuh bentuknya. Tapi tidak dengan Nabi Isa. Sampai kemudian tahun 200, berarti sekitar 170 tahun setelah Yesus wafat, itu kisah-kisah Alkitab itu masih kisah-kisah tradisi oral. Makanya ketika dikumpulin, mereka tradisi oral apa dikumpulin jadi satu. Makanya aku nggak mau ngomong sih, tapi beberapa orang-orang ilmuwan yang bukan Islam juga dan bukan Kristen juga, mereka yang ateis bilang bahwa kita perlu banyak dispute tentang ini. Karena memang kejadiannya memang dari dulu dispute dan seringkali disesuaikan dengan kepentingan politik. Misalnya contoh, ada satu di dalam Alkitab ada yang namanya King James Version. Padahal kita tahu King James ini orangnya kayak apa. Teman-teman bisa googling King James ini siapa dan apa yang dia lakukan dan apa masalah dia dengan ibunya. Gitu maksudnya. Artinya dia sama ibunya aja bermasalah. Dia terus kemudian mengorganisir pembuatan Alkitab. Nah ini problemnya lumayan kalau misalnya kita bandingkan. Jadi artinya ya kalau kita lihat kenapa bisa beda-beda ya tadi karena pengumpulannya juga hampir 200 tahun baru jadi sesuatu yang paten seperti sekarang. Nabi Isa ini ya dalam kesan yang saya tangkap Ustadz itu kayak lebih spesial dibanding nabi lain. Kayak waktu Rasulullah Isra Mi'raj.
ketemunya Isa. sama Nabi Isa dan tidak sama yang nggak ada. Yang nabi lain juga ketemu. Oh, yang lain juga ketemu ya? Ketemu. Semua 124.000 ketemu termasuk Nabi Isa. 124.000. Oh, yang Ketemu. makanya diceritain Betul. ada 124.000. Iya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketemu juga. Terus anggapan bahwa di hari kiamat yang turun Nabi Isa. Nah, itu betul. Dan nggak turun Nabi Musa kan? Iya. Nggak turun Nabi Ibrahim kan? Betul. Tapi Nabi Isa keluar. Iya. Padahal karena kita episode sebelumnya ngomongin soal haji ya. Iya. Kayak Nabi Ibrahim gitu yang jadi pivotal moment gitu, Betul. pivotal figure gitu. Kenapa Nabi Isa yang turun, Ustaz? Nah, itu jawabannya aku juga nggak tahu sampai sekarang. Nggak dijelaskan. Nanti mungkin ketika nggak dijelaskan, nanti mungkin ketika dia turun kita bisa tanya ya, kenapa harus kamu yang turun kan? Buru-buru itu kan banget. Katanya bentar lagi loh Mas. Masa iya? Iya, karena gini ceritanya. Aku coba cerita sebelum Nabi Isa. Karena aku udah pernah cerita juga concerning. Ya. Itu dia tuh. Makanya bagi yang belum nikah kayaknya harus segera nih. Karena kan kita lihat bahwasanya Nabi Isa itu turun karena kan berkaitan dengan gonjang-ganjing yang ada di Timur Tengah ya. Dan dia akan turun ketika muncul pasukan namanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Nah, Dajjal ini dari kelihatannya itu udah mulai dekat banget. Contoh misalnya Mas ya, kita pernah nggak sih ngelihat dunia sekacau ini? Perasaan zaman dulu tuh orang kalau mau ngomong mikir Mas. Sekarang tuh orang kalau ngomong nggak mikir. Bayangin gini deh Mas, andaikan Soeharto misalnya, dia hidup di zaman dulu dan tahu kalau ada pejabat yang bisa ngomong kayak gini, kira-kira gimana tuh? Kepikir nggak dia? Enggak sih. Atau misalnya goblok lu pura-pura dikit kali gitu. Atau Abraham Lincoln ketika misalnya dia dikasih tahu bahwa saya ada presiden yang bisa ngomong kayak Donald Trump. Iya betul. Itu kan dia nggak mungkin. Iya. Tapi dunia sudah sampai seperti ini. Yang terbaru siapa tuh? Valentina Gomez ngomongnya yuk nggak ada saringan sama sekali kan? Siapa Valentina Gomez? Jadi ada yang mau nyalonin jadi senat. Di Amerika dia bilang gini, saya akan membersihkan kalian daripada orang-orang Muslim yang kotor itu, dirty Muslim. Damn. Supaya saya bisa menjaga anak-anak kalian supaya tidak diperkosa sama Muhammad. Dia bilang gitu. Gila. Mas harus lihat deh. Senator itu orang gila. Down South ya. Itu gila banget. Dia dulu di Missouri terus kemudian gagal, sekarang nyalon di Texas. Oh iya. Okay. Ya wajar lah Texas ya. Iya begitulah. Tapi aku lihat itu kan tapi kan gila. Nggak kebayang ada orang kayak gini. Mulai ada kemarin aku dengar di Amerika juga ada yang ngusulin zina diperbolehkan untuk dilakukan di tempat umum. Wow. Di mana itu? Di Amerika. Anak-anak saya mesti tahu nih, saya mesti kawal nih mereka. Makanya artinya mereka bilang apa bedanya dengan orang cipokan misalnya kata mereka. Apa bedanya dengan orang mohon maaf pegang-pegang di depan umum. Sekarang kita sudah sampai di titik itu. Nah di Indonesia juga tidak kurang parahnya kan. Iya sih. Kita lihat sekarang perselingkuhan jadi konsumsi umum. Iya. Dan jadi konsumsi umum betul ya. Dan jadi exposure Mas. Iya betul. Jadi konten. Iya. Kebayang gak sih Mas punya masalah sama istri terus gue sedih banget. Sabarlah diriku. Kebayang gak sih Mas? aku bayangin gini. Siapa yang cukup gila ketika punya masalah dengan bini, dia pakai handphone lalu kemudian bikin konten, paham gak sih maksud itu? Banyak sekali sekarang ya. Nah itu tanda-tanda Dajjal datang kan. Ketika dunia kita sampai mesti ada topik kiamat sendiri deh, ntar deh suatu hari nanti. Nah dan Nabi Isa adalah spotlightnya di situ. Ketika nanti dia datang, ketika Dajjal itu masuk kepada Masjidil Aqsa kan. Nah artinya dia akan turun di situ. Nah balik lagi ketika pertanyaan kenapa harus Nabi Isa? Aku nggak tahu jawaban pastinya. Tapi kalau aku boleh untuk berpikir ya alasannya, menurutku adalah lihat aja. Sekarang kan banyak orang yang mengatasnamakan dia kan. Termasuk Valentina tadi kan. Dibahas sama orang Amerika sendiri adalah kita lihat. Coba bayangin. Dia mengatakan bahwa saya adalah kesatria Yesus berada di garis depan kata Valentina. Tapi Yesus itu cuma jadi simbol yang dia pakai untuk kepentingan dia. Artinya siapa lagi yang lebih pantas daripada 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran yang turun untuk nyelesain semua masalah ini. Kalau Musa datang gak didengerin Mas. Iya ya kan gak didengerin. Ibrahim datang, lu siapa? Orang gak tahu siapa Ibrahim. Tapi Yesus, siapa yang lebih banyak namanya disebut kecuali Nabi Muhammad, kecuali Yesus kan itu kan ya. Artinya menurutku ya kalau Yesus datang dan dia benar-benar bikin pengumuman aku Yesus itu kan ya, misalnya aku yang selama ini kalian kenal dengan nama Yesus, ini yang aku bawa sebenarnya. Kalian mau bukti apa? Dan dia nunjukin buktinya. Dan aku pikir bukan hanya orang-orang yang Muslim yang akan mendapatkan benefit daripada itu, tapi lebih banyak lagi yang lain. Coba bayangin ya, aku ngelihat Valentina tuh kadang-kadang mikir begini, gila, seberapa jauhnya orang dari agama sekarang? Atau aku mikir gini, akankah datang satu masa di mana kita sebagai orang Muslim benar-benar make Muhammad
itu sebagai label untuk nutupin kebusukan kita. Bukannya udah. Nah itu maksudnya ketika bencana itu Iya. yang disebutin ayat-ayat Allah Mas, Iya. yang disebutin Al-Quran. Iya. Tapi jawabannya adalah ngapain lo harus menjaga alam? Iya. Kan katanya mengatasnamakan agama. Tapi kan nggak sampai level itu tadi. Iya. Nggak sampai level aku menyalonkan jadi senat, pilihlah aku supaya aku bisa melindungi anak-anak kalian daripada pedofil muslim. Kan nggak sampai di titik itu kan. Iya. Maksudnya aku pikir ya itulah, mudah-mudahan ketika Isa datang atau Yesus datang, aku pikir ya benefitnya banyak. Iya. Sangat masuk akal. Ustaz, saya mau ada di topik itu tapi agak geser dikit. Oke. Yesus Yahudi. Mm-mm. Si wilayah tempat Yesus ngajar namanya apa tadi? Yudea. Itu sekarang apa? Sekarang Palestina. Itu yang diklaim sama Israel kan. Jadi yang diklaim sama Israel. Aku bingung ya. Palestina. Oke, jadi gini ceritanya. Gak apa-apa, itu bagus, bingung. Aku jelasin gini. Dulu namanya Kanaan. By the way, yaudah oke lanjut. Ya, kan kita gak ngajar apa-apa kan. Iya. Dulu namanya Kanaan. Setelah Kanaan itu terus kemudian dikuasai oleh orang-orang Romawi, itu sudah namanya Yudea. Karena ditinggali oleh orang-orang Yahudi lama sekali. Yeah. Nah setelah namanya Yudea. Maaf, Ustaz tadi cerita waktu namanya masih Kanaan tuh yang banjir itu tadi kan? Banjir, masa Abraham. Tahun 2000-an. Makanya Nabi Musa juga dari situ. Nabi Musa itu lahirnya sebentar. Nabi Musa itu lahirnya di Mesir. Kan Prince of Egypt. Oh iya. Nah, jadi lahirnya di Mesir. Okay. Cuman, menarik kan? Kok dia bisa nyampe ke Mesir? Iya. Ada ceritanya. Ceritanya adalah masih ingat tadi Jacob? Iya. Jacob lahir di daerah itu. Lantas kemudian dia punya anak, salah satu namanya Yusuf. Yusuf kan dijahatin sama saudara-saudaranya. Akhirnya diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir. Nah, setelah dia terus berhasil jadi bendahara, diambillah seluruh keluarganya ke sana. 12 orang itu. Nah, 12 orang itu diambil ke Mesir, maka lahirlah Musa di Mesir. Musa bawa balik mereka ke daerah tanah terjanji. I see. Nah, terus kenapa bisa jadi namanya Palestina? Iya. Oke. Tahun ini 100 topik dikit, maaf ya. Enggak apa-apa. Tahun 135. Berarti sekitar Yesus kan lahir tahun 1 ya, anggaplah. Tahun 135 ada keputusan penting yang dibuat oleh Romawi. Karena mereka merasa enough is enough. Maka mereka mengadakan satu perubahan besar, yaitu adalah mengusir orang Yahudi dari tanah Yudea, dan nge-banning seluruh Yahudi dari tanah Yudea once and for all. Romawi itu kalau sekarang kan Roma. Iya. Orang Italia. Iya, mereka nge-banning, nama kasihnya Hadrian. Dasar banningnya? Dasar banningnya karena mereka bandel. Mereka bikin pemberontakan tanpa henti. Dan Hadrian bilang enough is enough, kalian gak boleh masuk lagi ke sini, ban total. Ketika dia ban total, he means really total. Karena benar-benar bukan hanya orangnya di ban, tapi namanya diganti, budayanya semua diganti. Keluarlah nih orang. Keluar orang-orang. Awalnya namanya daerahnya adalah Yudea, diganti menjadi Syria Palestina. Palestina. Sebagai penghinaan terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena menurut orang-orang Romawi, yang pertama kali mendiami daerah itu adalah orang-orang Peleset. Menurut Romawi. Syria Palestina. Nah, mereka punya keyakinan orang Peleset adalah penghuni awalnya? Karena mereka baca sejarah. Sejarahnya mereka. Betul. Jadi Syria Palestina diganti. Dan kota Yerusalem itu diganti nama menjadi Ilia Capitolina. Wow. Ilia itu adalah nama Hadrian, Aelius, nama keluarganya dia, Ilia, Aelius. Capitolina itu adalah triadnya dewa-dewa Romawi, Jupiter, Juno, dan satu lagi adalah Minerva. Kalau di Yunani, Zeus, Hera, sama Athena. Nah, ini Capitolina. Dibuatin di situ kuil Capitolina, kuil Jupiter di tempat Bait Suci atau Masjidil Aqsa. Nah, itu 135. Nah, kok bisa mereka balik lagi? 135. Kok mereka bisa balik lagi sekarang di sana? Karena Umar membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 637. Dan sebuah kebijakan langsung dari Romawi. Betul. Nah, itu grand plan-nya dibuat oleh Rasulullah 637, Rasul wafat 632, 5 tahun kemudian Umar ngelihat dengan matanya grand plan Rasulullah itu berhasil. Lalu kemudian setelah terus kemudian dia membebaskan itu, immediate dari situ dia membuat satu kebijakan. Yahudi bawa balik ke sini. Wow.
Aku juga mikir sih, nyesel nggak sih Umar? Kalau tahu kayak gini. Sebenarnya enggak sih, karena gini, Zionis bukan Yahudi. Zionis bukan Yahudi. Karena kalau dari John Hopkins itu neliti gen orang-orang di sana, orang-orang Palestina itu gen Yahudinya kental. Jadi gen Yahudi kunonya kental sekali. Jadi orang-orang kalau misalnya dikatakan native, they are the native. Dan orang-orang Zionis kan datang dari mana-mana. Nah artinya kalau 637 Umar ketika itu nanya sama orang-orang Nasrani, Yahudi mana ya? Kan sudah lama diusir. Oh, tempat yang dimuliakan Yahudi mana ya? Di sini. Dia ngeliat tempat itu kotor. Dijadiin tempat puing-puing, tempat kotoran dan segala macam. Karena orang Nasrani pada saat itu nggak suka sama orang Yahudi. Dan kita sudah tahu ya orang Yahudi kan selalu nggak disukai. Nah, ketika Umar bersihin, semua Yahudi boleh masuk. Itulah ceritanya kenapa orang Yahudi masih ada, sampai sekarang masih ada. Waktu ini kalau ngikutin dengan catatan sejarahnya Romawi ya. Peles apa tadi orang apa? Peleset. Peleset itu tadinya tinggal di situ, lalu jadi Yudea karena banyak orang Yahudi masuk. Yahudi yang adalah turunannya Yahuda. Abraham. Ya Abraham. Nah berapa lama tuh jadi Yudea? Berapa lama bangsa Yahudi masuk ke situ? Kalau emang benar asumsinya Romawi sebelumnya orang Peleset, berapa lama periodenya? Ceritanya agak lumayan panjang karena melibatkan juga Mesir. Karena nanti Peleset ini datang, orang-orang Peleset ini awalnya berasal katanya adalah dari Yunani, the seamen, orang-orang laut. Agak jelimet. Jadi ada orang-orang dari luar datang, namanya Peleset, nikah dan beranak pinak dengan orang asli di situ, yaitu adalah orang Mesopotamia. Karena Abraham kan orang Mesopotamia. Nah, gabung jadi satu, jadi namanya orang-orang Kanaan. Kanaan atau orang-orang Yahudi lah gampangnya ya, keturunan-keturunannya. Nah, setelah itu terus kemudian jadilah wilayahnya semenjak itu jadi wilayah Yudea. Jadi wilayah Yudea sudah lumayan lama. Bisa dikatakan orang-orang Yahudi mendiami tempat itu dari sekitar tahun minus 1700. Jadi Romawi kan mengusir karena asumsinya adalah mereka ribut terus maksudnya ribut terhadap kerajaan Romawi. Iya, mereka aksi terus. Cuma aksinya bukan aksi sembarangan, Mas. Aksinya bunuh-bunuhin tentara Romawi. Melawan. Contoh ya, yang terakhir itu ya, yang tadi pemberontakan karena dikongker Romawi kan. Pemberontakan Bar Kokhba itu aja itu 132 sampai 135 baru selesai. 3 tahun tuh. Nah, sebelum itu ada pemberontakan lain. Oh, Mas pernah ke Roma? Pernah. Colosseum? Iya. Sebelahnya ada Ark of Konstantin. Betul. Di ujungnya ada Ark of Titus. Yang mana tuh ya? Di Via Sacra, ujungnya Via Sacra itu ada Ark of Titus. Saya lupa lagi. Nah, jadi ada 2 ark. Satu yang dekat di Colosseum, satunya lagi di ujung. Di ujungnya Via Sacra. Namanya Ark of Titus. Ark of Titus itu adalah peringatan untuk the sack of Jerusalem tahun 70. The sack of Jerusalem. Jadi tahun 70 sebelum 135, Yerusalem tuh pernah diratain sama tanah oleh Kaisar Titus. Dan monumen kemenangan itulah yang dipasang di depan Colosseum itu, Ark of Titus. Dan di situ ada gambar jelas bahwasanya mereka lagi bawa tabut suci, Ark of Covenant. Nah, itu dibawa sama orang-orang Romawi. Itu digambarin di Ark of Titus. Politis banget ternyata dari dulu ya. Ya, karena memang mereka ribut terus sih. Karena mereka ribut terus bikin pemberontakan tanpa henti. Akhirnya ya udah, kata Hadrian, udah aku selesaiin. Mas tahu Hadrian tuh yang bangun apa? Salah satu yang dibangun Hadrian tuh adalah Hadrianum. Itu Temple of Hadrianum dia bangun dekat Pantheon. Itu dia bangun. Pantheon tuh juga dia yang renovasi. Pantheon, oh iya. Saya ke Pantheon. Pantheon kan. Iya. Jalan kaki ke sana ya. Betul. Iya, itu satu wilayah. Nah, itu saya sangat menyesal tahu ini belakangan, bukan pas ke sana. Tapi nanti kita sana lagi deh, nanti aku ceritain. Ini jadinya, nah, peran Yesus dalam konflik ini tuh apa ya? Yesus bukan peran ya, maksudnya bagaimana Yesus? Oke, tadi Yudea, terus Yesus ke sana, terus Yesus ngajar, terus pada periode orang Yahudi diusir, Yesus sudah nggak ada, 135 kan? Oh iya, udah nggak ada. Yesus 33 udah selesai. Nah, peran Yesus adalah yang menarik. Yesus justru ngademin. Yesus bilang gini, mereka punya kerajaan di dunia. Kerajaanku bukan di dunia ini, kata Yesus. Kerajaanku di surga. Artinya kalau di zaman Yesus, menurutku ya,
Yesus itu nggak straight konfrontatif gitu. enggak, bahkan tidak ada politis-politisnya menurutku. Jadi dia nggak pengen mendirikan negara sendiri, misalnya kayak orang Muslim zaman sekarang. dia nggak ditanya anti Pancasila atau tidak. Gitu. Artinya menurutku ya, menurutku kayak apa ya, level politiknya itu baru muncul justru ketika Islam. Menurutku ya, Islam tuh sangat politis sekali, sangat politis sekali. Tapi level politik itu tidak aku rasakan ketika di zamannya Isa, karena memang mungkin levelnya berbeda ya. Levelnya dia cuma ngurusin hati, lalu ngurusin bagaimana cara kamu hidup. Dan yang lebih menarik lagi, dia tidak dakwah kecuali kepada orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu adalah agama eksklusif yang tidak bisa memeluk itu kecuali lu Yahudi. Dan itu berarti by keturunan, bukan by converting someone gitu maksudnya. Nah, baru setelah terus kemudian Yesus wafat, murid-murid Yesus diskusi, gimana kalau ada orang non Yahudi mau ikut ajaran Yesus? I see. Maka ada yang bilang nggak boleh. Kenapa? Ini khusus Yahudi. Ada yang bilang boleh dong. Setelah mereka berdua berdebat, akhirnya terkenalah satu orang yang berdakwah kepada non Yahudi, namanya Paulus. Gitu. Yang kelak disebut Paul. the Pope, the first Pope. Iya, the first Pope. Yeah. Sebenarnya the first Pope Petrus sih sebenarnya. Oh. Tapi ya dia dikatakan sebagai ya orang cukup penting karena Petrus sama Paulus kan punya pandangan berbeda. Akhirnya Petrus memilih berdakwah di Antiok, lalu kemudian Paulus memilih untuk berdakwah di Izmir. Ya. Saya soalnya waktu kalau kita ke Vatikan itu kan makam-makamnya kan ada semua tuh di bawah. Betul. Yeah. Yang menarik, ini kontroversi nih. Yeah. Tapi menarik. Kan senang kontroversi kan Mas? Yeah. Orang bilang sampai sekarang ada banyak sekali ilmuwan yang mengatakan apakah benar Petrus pernah ke Vatikan. Itu mereka raguin banget. Karena tidak ada catatan sejarah bahwasanya Petrus pernah ke Vatikan. Dan gak pernah dia ngomong sendiri. Dan kalau memang dia ke sana pasti murid-muridnya sudah ngasih tahu bahwasanya Petrus pergi ke Vatikan. Problematikanya adalah karena Petrus ini punya legitimasi yang sangat kuat dari Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwasanya gerejaku akan tegak di atas batu karang. Dan batu karang dalam bahasa Yunani adalah Petros. Petros itu dapat namanya dari situ. Nama aslinya kan Simon. Nah, maka Simon ini dikasih gelar Petros atau Petrus karena dialah yang dimaksud dengan batu karang. Berarti kalau nanti aku sudah wafat, dia yang nanti akan memimpin gereja. Gereja itu dalam arti bukan bangunan. Gereja itu artinya jamaah. Dalam bahasa Portugis igreja. Nah, artinya ketika nanti Yesus sudah wafat, dia yang akan jadi center of Christianity. Nah, orang-orang Romawi mengklaim dia meninggalnya di situ. Maka mereka punya keistimewaan. Maka paus itu selalu pasti berkantor di situ. Padahal sebenarnya paus itu sebenarnya cuma sekedar uskup biasa. Cuman karena ada wilayah istimewa itu adalah Vatikan dan dianggap bahwa Petrus meninggalnya di sini, maka dijadikan tempat yang khusus. Padahal dulu tempat khususnya bukan di Vatikan loh Mas. Tempat khususnya di mana tau nggak? Di mana? Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem. Wow. Pembicaraan ini Ustadz. Ya. Jadi kemana-mana ya. Iya, tapi emang mau nggak mau dengan figur sesentral itu dan pengaruh yang sebesar sekarang, ya mau nggak mau jadi kesana. Oh, sama satu lagi aku lupa. Antiok 4. Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem, Antiok. Sekarang apa? Ini 4 namanya 4 keuskupan besar. Nah, ini selalu dipertimbangkan. Roma datang belakangan Mas. Tadi kan kita bahas tentang Vatikan kan. Itu tadi datang belakangan tuh. Gak habis-habis ya, ini bisa 5 jam nih. Iya enggak, tapi kalau kayak gini tuh enaknya dilanjut sama traveling Ustaz. Ayo. Tapi gua rasa yang gua tahu tentang Nabi Isa itu nambah dan lebih masuk akal sebagai umat muslim karena gua hanya terpapar sama pop culture products dari barat sehingga gua kenalnya Jesus Christ. Kalau di Islam karena kayaknya kalau di teman-teman Kristen enggak deh. Kenapa di tuh? Di Islam tuh Nabi Isa punya keturunan enggak? Nah, jawabannya tidak. Kalau di Islam enggak? Tidak tahu. Tidak pernah diceritain ya? Enggak pernah diceritain. Menariknya gini, pertama aku harus klarifikasi juga. Orang-orang muslim itu punya menurutku ya, salah satu anggapan yang salah. Misal ya, kalau mereka dengar sesuatu yang bersifat Kristen, mereka takut jadi murtad. Oh gitu ya. Contoh dengerin lagu Malam Kudus, murtad nih. Harus syahadat ulang nih. Misalnya segala sesuatu yang bersentuhan dengan orang Kristen tuh kayaknya mereka tuh nggak mau tuh. Ngerasa nggak sih Mas ada yang kayak gitu? Iya betul. Nah, menurutku jangan pernah berpikir begitu. Termasuk ketika mereka berpikir begitu,
akhirnya mereka nggak mau mempelajari tentang Isa. Iya. Karena mereka udah nganggap itu bukan kita. Iya. Padahal Isa itu Iya. kita banget. Iya. Nah itu sebenarnya itu yang harus kita ketahui dulu sih, bahwasanya orang Muslim tuh justru lebih berhak ke situ. Nah, dan Rasulullah bilang ketika dia mendakwai Raja Heraklius, dia bilang begini, Heraklius masuk Islam yuk. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat 2 kebaikan. Apa? Beriman pada Yesus dan beriman padaku. Jadi artinya aku tidak mau menghilangkan keimananmu pada Yesus. Aku masuk Islam, aku tidak meninggalkan Yesus. Aku justru melanjutkan apa yang diinginkan oleh Yesus, kan gitu kan intinya. Nah, itu yang harus menjadi cara pandang orang-orang Muslim. Ya moga-moga konten ini membantu ke arah sana. Jadi aneh kalau misalkan kita berpikir kayak karena Nabi Isa adalah nabi kita, jadi aneh untuk punya kesan kayaknya kayak bukan alergi iya, ya, kayak gitu. Alergi mungkin bahasanya tepat, iya, alergi. Kayak ngapain sih lu ngomongin tuan orang. iya gitu, padahal kan menarik. Aku pernah nanya sama temanku. Kan sekarang kalau orang-orang Kristen kan manggilnya Tuhan Yesus ya. Aku pernah nanya sama teman-temanku yang Kristen. Menurutmu kalau Yesus kan punya 12 murid tuh. Kira-kira murid-muridnya manggil Yesus apa ya? Di masa dia masih hidup. Masa dia manggil Tuhan Yesus gitu kan misalnya? iya betul. Kan gak mungkin. Jesus aja. Dia manggilnya guru. Kalau sekarang iya. Ustadz mau nanya Ustadz gitu. Mereka juga begitu dulu. Karena status hubungan antara Yesus dan muridnya adalah guru dan murid gitu maksudnya. Nah baru belakangan setelah kata orang-orang Kristen ketika dia sudah disalib baru dipanggilnya Tuhan Yesus. Ya tapi itu sekedar pengetahuan aja sih. Maksudnya supaya untuk menjembatani kita. Ya silakan belajar sendiri. Tapi Ustadz terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya terkait Nabi Isa alaihissalam. Alaihissalam. Kayaknya orang-orang yang football nih juga jadi punya pemahaman baru terhadap Nabi Isa. Kalau misalnya lu suka dengan tipikal obrolan seperti ini, artinya tipikal yang sebenarnya agak basic kalau dipikir-pikir, ya kembali lagi di episode berikutnya karena football akan terus ngomongin topik-topik yang mungkin sifatnya basic karena saya emang masih butuh ilmu yang basic. Makasih banyak Ustadz, thank you. Sama-sama. Bye-bye.